tabi'aha, maka siapa yang mengatakannya, fala yajlis, maka jangan dia duduk hatta yudha'ah, sehingga diletakkan mayit itu. Muttafaqun alaihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, idza apabila ra'aitum, kamu melihat al-janazah, janazah, faqumu, maka berdirilah, kata Rasul, bangkit berdirilah. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudu'a, siapa yang mengantar jenazah, maka jangan duduk sampai diletakkan mayit tadi. Muttafaqun alaih. Ada beberapa referensi yang bisa kita jadikan pemahaman tentang hadis ini. Satu pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil wajib. Jadi satu pendapat pertama mengatakan bahwa wajib karena kalimatnya faqumu. Qumu itu dalam bahasa Arab disebut, data bahasa Arab dalam ilmu sharaf namanya fi'il amr. Berdirilah kamu. Jadi fi'il amr itu perintah, sifatnya perintah. Jadi kata kerja yang menunjukkan perintah. Maka ini menjadi satu alasan bahwa hukumnya wajib. Bahkan secara zahirnya hadis ini disampaikan berlaku bagi semua jenazah. Maksudnya apa? Tidak hanya jenazah orang Islam. Ini pendapat pertama. Karena dari satu riwayat Jabir disebutkan, marra bina janazata, suatu hari ada jenazah lewat depan kami. Faqama laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri seraya memberikan penghormatan. Faqum Nabi, kami juga melok berdiri, kata sahabat. Faqulna, maka kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, innaha jinazatu Yahudi, jenazah Yahudi. Ya Rasul, jenazah itu orang Yahudi. Nah itu. Qala, maka berkata Nabi, idza ra'aitumul janazata faqumu, maka jika kamu melihat ada jenazah, maka berdirilah. Ini dalam hadis Bukhari, ya. Nah, kemudian di hadis lain, innal mauta faza'a fa idza ra'aitumul janazah faqumu. Sungguhnya kematian itu adalah faza'. Faza' itu dimaknakan dahsyat, ya. Jika kalian melihat jenazah, idza ra'aitumul janazah faqumu, maka berdirilah kamu. Akan An-Nasa'i menyebutkan innama qumna lil malaikah. Kami berdiri hanya karena penghormatan kepada malaikat. Ini dalam riwayat An-Nasa'i. Berarti berdiri melihat jenazah itu menunjukkan tentang isyarah, iktibar bahwa kematian itu adalah suatu yang dahsyat. Berdirinya kita ketika menyaksikan jenazah itu berarti pengagungan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kematian itu, dan juga memberikan ta'zim kepada malaikat yang melaksanakan tugas sebagaimana diriwayatkan yang disampaikan pada riwayat yang sebelumnya. Jadi pendapat pertama mengatakan hadis ini menunjukkan kewajiban. Ada yang pendapat kedua. Pendapat kedua ini menyatakan ini bukan suatu kewajiban. Jadi ini termasuk sesuatu yang boleh atau tidak sama sekali.
seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id radhiyallahu an dan beberapa tabi'in, An-Nakhai, Asy-Syabi, Ibnu Sirin, Al-Auza'i. Bahkan dalam pendapat mazhab Hanafi dan juga Hambali bahwa ketika ada jenazah makruh hukumnya kita duduk. Ini pendapat yang kedua. Ini dari pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nah, sementara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa ini tidak termasuk sesuatu yang dimakruhkan. Ada yang berpendapat kenapa? Karena hadis ini saling memansuhkan. Memansuh itu menghapuskan hukum pada sebelumnya. Meskipun ada tidak sependapat. Karena dalam satu hadis tidak bisa memansuhkan makna hadis yang ada dalam hadis itu. Ada namanya cabang ilmu hadis, namanya nasikh wan mansuh. Ya. Jadi menghapuskan dari keterangan yang sebelumnya. Itu dalam ilmu tafsir juga ada namanya nasikh wan mansuh. Jadi misalnya tentang khamr, bahwa dulu khamr itu Nabi dalam Al-Quran cuma mengatakan janganlah kamu sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Kemudian dimasukkan oleh ayat berikutnya bahwa bukan itu saja, bahwa dilarang innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amalish syaitan fajtanibu. Ya. Termasuk khamr, ya, judi, ya, maisir, ya, itu pekerjaan syaitan. Fajtanibu, maka jangan dilakui, jangan kamu kerjakan, jauhkan. Ya, kata Nabi, jauhi, kata dalam Al-Quran. Maka ini menjadi nasihat maksud. Begitupun dengan hadis, dinasahkan oleh keterangan hadis yang berikutnya. Nah, dari pendapat ini bahwa mengatakan hukumnya tidak mengikat wajib, bahkan ini sebagai sebuah sunnah saja, tidak juga makruh. Tapi kalau pendapat Imam Hambali sama Imam Hanafi tadi hukumnya makruh. Arti makruh itu sesuatu yang tidak disenangi, dibenci, tapi tidak berdosa. Maka ada alasan lagi bahwa kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak dilarang atau dibolehkan saja, bahkan ini merupakan sunnah yang terbaik dilakukan sebagai sunnah Nabi. Tapi dalam keterangan lain bahwa Nabi SAW mengatakan dalam Imam Bukhari, diisyaratkan oleh Imam Bukhari bahwa mengiringi jenazah itu jangan duduk. Man tabi'a janazatan fala yaqudu, jangan duduk hatta tuda'a am manakibir rajul, sampai diletakkan dari pundak pengiring jenazah. Nah, fa in qada amal biqiyam, siapa yang duduk maka disilakan berdiri. Tapi dalam kesempatan lain bahwa Nabi itu pernah melakukan sesuatu yang sifatnya mencontohkan bahwa Nabi pernah duduk, sahabat juga pernah duduk ketika ada jenazah. Nah, jadi dari beberapa pendapat ini, pertama mengatakan wajib, yang kedua makruh, dan yang ketiga sifatnya membolehkan sebagai sunnah. Nah, tergantung kita yang bagusnya. Tapi balik-balik ke pendapat tadi bahwa ini tidak mengikat, tapi bagaimana penghormatan kita, sebagaimana satu adab yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan orang yang sudah mati pun itu pun ada masih penghormatan kita kepada mayit atau jenazah orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, silakan. Apa itu maksudnya itu yang sebelum jenazah itu sholat atau umum?
Iya, wong yang ngantarnya. Tabi'ah itu arti mengikuti. Nah, jadi wong ngantarnya. Ya. Siapa yang mengantarnya? Barang siapa. Di situ kan hadisnya mana tadi? Faman tabi'aha, man itu nunjukkan siapa? Fa itu maka, man siapa? Tabi'aha, wong yang ngantarnya. Jadi berarti ngantarnya sampai ke liang lahat. Karena ujung hadis itu fala yajlis hatta tudu'a, sampai diletakkan mayat tadi. Ya. Sampai diletakkan. Jadi mengiringi mayat itu, mengantar mayat bukan waktu dia disolatkan baik. Kemarin kita belajar hadis menyolatkan dan mengantarkan mayat kemana? Ke liang lahat. Nah, jadi keterangan itu dilanjutkan bahwa sampai dia mengantarkan. Jadi tidak kita duduk sebelum mayat tadi diletakkan. Ada lagi? Nanti insyaallah ya, paham ya. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrim taqwa jamilna bil afiyati arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuuna shighara wa li ibnisina muslimat wal mu'minina tahiyyatan wa arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله